Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki untuk tes psikotes check error. Nah, ada beberapa yang dipelajari di sini. Ada tes check error, kemudian yang kedua karakteristik assessment. Mengapa penting? Ya, tes check error ini, kemudian contoh check error, kemudian latihan dan pembahasan. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan tes check error atau tes pengecekan kesalahan. Tes pengecekan kesalahan ini adalah tes bakat yang tujuannya adalah mengevaluasi kemampuan Anda untuk menemukan kesalahan dalam kumpulan data atau teks. Nah, pertanyaan umum yang muncul ya selama asesmen ini adalah membandingkan secara efektif dari teks asli sebagai informasi yang benar dengan versi teks asli yang telah diadaptasi. Jadi fungsinya adalah nanti akan diberikan teks aslinya atau teks informasi awal seperti apa, kemudian nanti dibandingkan dengan informasi lain, ya, informasi teks yang merupakan hasil dari adaptasi dari teks aslinya. Nah, ini adalah tes pengecekan kesalahan. Nah, sekarang kita lihat karakteristik dari asesmen ini ya, tes check error ini. Nah, yang pertama adalah versi teks asli dan salinan mirip. Jadi nanti kan tadi kita tujuannya kan untuk membandingkan ya, untuk membandingkan teks asli dengan teks salinannya. Baik itu sifatnya sebagian ataupun keseluruhan. Nah, sebagian informasi tadi merupakan informasi awal. Jadi awalnya informasi yang merupakan teks asli tadi, informasi awal, kemudian nanti diubah ya. Untuk yang salinannya ini atau duplikatnya ini diubah ya dengan cara menggeser atau mengganti. Nah, nanti peserta yang mengikuti asesmen ini atau teks psikotes check errornya tadi, ini dia akan berusaha untuk mengidentifikasi, untuk meneliti antara teks asli dengan yang salinan. Nah, teks yang disediakan berupa karakter alfabetis ataupun numeris. Jadi misalnya huruf A, B sampai Z, kemudian huruf kecil, huruf kapital yang diperhatikan dalam alfabetis, kemudian numerisnya dari 0 sampai 9. Ataupun simbol-simbol yang lain yang bisa masuk selain alfabetis ataupun numeris. Kemudian tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pernyataan yang telah ditulis dengan benar dengan pernyataan-pernyataan yang telah diubah dan sifat dari perubahan itu sendiri. Ini tujuan dari asesmen dari tes check error tadi. Kalau kita misalnya mendapatkan psikotes, nah ini adalah tujuannya mengidentifikasi ini tadi. Kemudian batas waktunya seberapa? Nah, batasan waktu cukup singkat ya, jadi kisaran satu soal ini rata-rata 20 sampai dengan 30 detik. Jadi satu soalnya. Nah, mengapa ini penting? Dalam beberapa pekerjaan ini memerlukan ketelitian ya. Jadi misalnya seorang akuntan ketika menuliskan nominal rupiah, nah ini terkadang kelebihan 0 atau ada yang tertukar numeriknya. Misalnya 50.000 tertulis 500.000. Atau misalnya 25.000 tertulis 20.500. Nah, ini seperti ini menjadi hal yang penting. Nah, sehingga dibutuhkan pekerjaan yang membutuhkan seorang itu memiliki sifat teliti. Kemudian yang kedua, misalnya contohnya programmer ya, menuliskan bahasa pemrograman bisa JavaScript ataupun misalnya Delphi. Ini kan banyak sekali simbol atau karakter atau urutan. Nah, itu benar-benar harus seperti itu, harus plek. Nah, kalau misalnya hilang satu huruf saja, maka tidak bisa dijalankan oleh mesin. Nah, oleh karenanya dibutuhkan ketelitian di sini sampai titik komanya diperhatikan. Ini seorang programmer. Kemudian yang berikutnya misalnya adalah contoh orang yang bekerja di staf kesekretariatan yang tugasnya dia menulis surat, ini juga harus detail ya. Titik komanya diperhatikan, jadi tidak asal menulis ya.
huruf kapital, huruf kecil, ya, tanda baca, dan seterusnya ini diperhatikan. Nah, ini pentingnya belajar psikotes tentang check error. Lalu, apa kompetensi yang dibutuhkan dalam tes check error ini? Nah, tes check error ini bisa menguji kompetensi tentang kemampuan mengidentifikasi, membandingkan, ya, ketelitian hingga di dalam pengambilan keputusan. Karena di sini ada kaitan dengan pengambilan keputusan, karena memang dalam tes check error itu harus segera secepat mungkin untuk mengambil keputusan. Setelah kita teliti, kita bandingkan, kita identifikasi, kemudian barulah kita ambil keputusan. Nah, sekarang kita lihat ya, ini contoh soal dari check error yang pertama. Ini teks asli diberikan seperti ini salinannya ya, salinannya ini pilihannya kalau kita lihat ini sederhana, tetapi kita butuh teliti. Ya, ini kan sederhana, sampai misalnya nomor HP dari Azwar Beta berapa? 0815 786 54908. Mana yang ada di opsi ABCD ini? Ya, mana ini jawabannya dari ini, Azwar Beta ini. Ini hampir mirip semua ya. Nah, kalau kita harus cepat ngeceknya. 654 578. Nah, ternyata di sini ya, 578 654 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian ini contoh yang kedua, ini juga mirip juga. Ini nama dan sandi emailnya. Contoh berikut ini cuplikan yang benar untuk sandi email Prastio adalah titik-titik. Nah, coba lihat ini penulisan sandinya, tapi di sini adalah cuplikan. Ya, jadi ini adalah cuplikan atau kombinasi. Nah, kombinasi yang benar atau sandi email Prastio di sini yang mana? Ya. O 1 2 3 4. Oh, di sini U-nya kecil, di sini U-nya kapital, berarti ini tidak memenuhi. Persen ZX ini memenuhi yang C. Kita lihat yang lain. 5% ZU, Z-nya ini kapital, berarti tidak memenuhi. XTU, nah T-nya di sini kapital, ini kecil. Nah, berarti yang memenuhi adalah yang C. Oke, baik. Nah, sekarang kita latihan. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan masing-masing ada 5 soal ya, masing-masing 1 soal kerjakan dengan teliti ya, karena setiap soal hanya akan diberi waktu selama 20 detik. Nah, silahkan dikerjakan selama 20 detik ya. Kita mulai dari soal pertama. Silahkan 20 detik. Ya, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang D ya. Nomor HP Susiana ini ya, 08227 356 5478. Yang lainnya tidak ada yang memenuhi ya. Baik, kita lanjutkan lagi soal yang kedua. Oke ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah B ya. X besar, X kapital, kemudian Y yang lainnya kan enggak ini. X, Y kapital, enggak memenuhi. Y13 ini juga harusnya Y12. Y2 di sini Y1 ya. Kita lanjut soal nomor 3.
Ya, sekarang kita lihat jawabannya apa? C ya. Mana kombinasi kode keamanan berikut yang muncul pada perusahaan bunga mawar? Ini bunga mawar, kombinasi kode keamanan yang muncul adalah B, U, V, yang ini, yang C. Kalau yang ini YGB harusnya kecil, ini kan kecil ya, ini kapital. Kemudian X98 harusnya ini kapital, X-nya. Kemudian yang TYG-nya, TYG, ya T kecil. Nah, di sini apa? T kapital ya. Lanjut. Ya, jawabannya adalah mudah sekali ini. Aktif ya jawabannya. Ya, penulisan aktifnya harus diperhatikan di sini. Di sini huruf kecil A-nya, ini A-nya kapital. Ya, jadi jawabannya C. Ya, baik, di sini kata kuncinya adalah yang tidak muncul. Mana yang tidak muncul pada matahari bersinar ya? 627, 273, dan ini ada 273. Kemudian 354, ini ada 354. 546 ini juga ada. 623 ini tidak ada ya, harusnya 627. Ya, oke, baik, terima kasih sampai sini, sampai ketemu di lain kesempatan.